Abad Pertengahan, sebuah periode dalam sejarah yang membentang lebih dari 1000 tahun. Dari abad ke-5 hingga abad ke-15, banyak orang yang membayangkan kastil-kastil besar yang menjulang tinggi, kesatria dengan baju zirah berkilauan, dan mungkin kehidupan yang keras. Atau mungkin juga kita terbayang sebuah masa penuh yang kekelaman saat Eropa seakan terjebak dalam kebodohan dan kemunduran. Tapi, apa benar semuanya sesuram itu? Mari kita mulai dari awal. Dari abad ke-5, Kekaisaran Romawi Barat runtuh. Romawi, yang selama ratusan tahun telah menjadi pusat kekuatan dan kebudayaan Eropa, tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dan Eropa berubah. Saat itu, kerajaan-kerajaan kecil mulai bermunculan di seluruh benua, dipimpin oleh suku-suku yang dulunya disebut barbar. Ada Goth, ada Frank, Visigoth, dan jangan lupakan Viking yang sering kita lihat dalam cerita-cerita epik. Setelah kekaisaran yang besar jatuh, bayangkan Eropa menjadi wilayah yang terpecah-pecah. Wilayah-wilayah yang dulunya terorganisir di bawah satu kekuatan besar, kini berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Keamanan menjadi sangat langka. Tapi, di tengah kacauan ini, muncul sistem baru yang kita kenal sebagai feodalisme. Mungkin istilah ini terdengar kaku atau kuno, tapi coba bayangkan, sebuah struktur masyarakat yang seperti piramida. Di puncaknya ada raja, dan di bawahnya ada para bangsawan atau tuan rumah. Mereka yang menguasai tanah-tanah luas, dan tanah ini adalah sumber kehidupan. Para bangsawan memiliki kekuasaan atas tanah tersebut, dan mereka mengandalkan kesatria, para prajurit berkuda yang terkenal dengan baju zirahnya untuk melindungi wilayah mereka. Dan di dasar piramida itu ada para serf atau petani. Nah, petani-petani ini bukan seperti petani yang bebas bergerak kemana saja. Mereka terikat pada tanah yang mereka garap, dan seringkali harus menyerahkan sebagian besar hasil kerja keras mereka kepada bangsawan sebagai bentuk pajak atau upeti. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan perlindungan. Mungkin terdengar tidak adil, tapi bagi mereka, ini adalah kenyataan hidup. Bagi para petani, hidup di bawah perlindungan tuan tanah adalah satu-satunya cara untuk bertahan di tengah kacauan politik dan perang yang sering terjadi. Lalu, ada kesatria, sosok yang mungkin sudah sering kita lihat dalam buku atau film. Mereka ini bukan hanya sekedar prajurit. Mereka adalah simbol keberanian, kehormatan, dan kesetiaan. Kesatria adalah tulang punggung kekuatan militer di Eropa selama abad pertengahan. Setiap kesatria harus patuh pada kode kehormatan yang dikenal sebagai chivalry. Jadi, bukan cuma harus jago bertarung, mereka juga harus menjadi sosok yang menghormati wanita, setia pada tuannya, dan selalu melindungi yang lemah. Tapi, hidup sebagai kesatria juga gak mudah. Menjadi kesatria berarti menjalani pelatihan bertahun-tahun. Bayangkan seorang bocah yang mungkin baru berusia 7 atau 8 tahun sudah harus dikirim ke rumah bangsawan lain untuk belajar menjadi page, pelayan. Dia belajar etiket, belajar bagaimana menunggang kuda, dan tentu saja belajar cara bertarung. Begitu mereka beranjak dewasa, mereka diangkat menjadi squire atau pendamping kesatria. Dan setelah mereka membuktikan diri di medan perang, barulah mereka bisa dilantik menjadi kesatria. Lalu ada gereja. Di masa abad pertengahan, Gereja Katolik bukan hanya tempat untuk beribadah, tapi juga sebuah institusi yang memiliki pengaruh besar di hampir semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, pendidikan, semua dipengaruhi oleh gereja. Para raja seringkali harus bernegosiasi atau bahkan tunduk pada kehendak paus, pemimpin tertinggi gereja Katolik di Roma. Dalam banyak kasus, gereja bahkan lebih berkuasa daripada kerajaan itu sendiri. Selain itu,
Gereja juga menjadi pusat pendidikan. Di saat sebagian besar masyarakat buta huruf, para biarawan di biara-biara bekerja keras menyalin buku-buku dan manuskrip kuno. Banyak naskah-naskah dari zaman Yunani dan Romawi kuno yang berhasil diselamatkan dan disalin ulang oleh para biarawan ini. Bayangkan, di masa-masa yang penuh ketidakpastian ini, biara menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan tetap hidup dan dilestarikan. Tapi, meskipun sering disebut sebagai zaman kegelapan, sebenarnya ada banyak inovasi yang terjadi di abad pertengahan. Di bidang pertanian misalnya, petani mulai menggunakan bajak berat yang memungkinkan mereka membajak lahan lebih dalam dan lebih cepat. Ada juga sistem rotasi tanaman, di mana lahan dibagi menjadi 3 bagian, dan setiap bagian ditanami secara bergiliran. Cara ini membantu meningkatkan hasil panen dan menjaga kesuburan tanah. Dan tahukah kamu, universitas pertama di Eropa juga didirikan di akhir abad pertengahan. Universitas seperti Bologna, Paris, dan Oxford mulai menarik perhatian para cendekiawan dari seluruh benua. Mereka datang untuk belajar hukum, teologi, dan filsafat. Ini adalah cikal bakal sistem pendidikan modern yang kita kenal sekarang. Namun, di balik semua kemajuan ini, ada juga masa-masa kelam. Salah satunya adalah Maut Hitam, sebuah wabah pes yang melanda Eropa di pertengahan abad ke-14. Bayangkan, dalam waktu hanya beberapa tahun, sekitar sepertiga populasi Eropa meninggal dunia. Jalan-jalan yang biasanya ramai, tiba-tiba menjadi sepi dan sunyi. Ketakutan dan kepanikan melanda. Banyak orang percaya bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Dan di tengah bencana ini, ekonomi Eropa pun lumpuh. Selain itu, ada juga perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis yang berlangsung dari tahun 1337 hingga 1453. Bayangkan, perang yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Ini adalah salah satu konflik terpanjang dan paling merusak dalam sejarah Eropa. Sementara itu, di kota-kota, para penduduk harus hidup di bawah bayang-bayang konflik yang tak kunjung usai. Tapi, dari segala krisis itu, muncul sebuah kebangkitan. Di penghujung abad pertengahan, Eropa mulai mengalami perubahan besar. Orang-orang mulai merindukan hal-hal yang baru. Mereka mulai menengok kembali ke masa lalu, ke zaman Yunani dan Romawi kuno, untuk mencari inspirasi. Inilah yang kita kenal sebagai Renaissance, zaman kebangkitan seni, ilmu pengetahuan, dan eksplorasi. Kita mengenal tokoh-tokoh besar dari era Renaissance seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Tapi jangan lupa, semua kebangkitan ini tidak akan terjadi tanpa fondasi yang dibangun selama abad pertengahan. Semua inovasi, semua pencapaian dalam bidang teknologi, pendidikan, dan pertanian selama abad pertengahan, itulah yang membuka jalan bagi perubahan besar yang terjadi kemudian. Jadi, apakah abad pertengahan adalah zaman kegelapan? Ya dan tidak. Memang ada banyak kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi, tapi juga ada banyak hal luar biasa yang terjadi. Dan dari semua itu, kita bisa melihat bahwa masa lalu selalu membentuk masa depan. Abad pertengahan adalah bukti nyata bahwa
Meskipun dalam masa-masa sulit, selalu ada peluang untuk bangkit dan berkembang. Jadi, menurut kalian, apakah abad pertengahan memang sesuram dan sekeras itu? Atau itu adalah cerita belaka? Terima kasih.